Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ke-24 ini kami membahas tentang lam jalalah ya. Yaitu lam jalalah, yaitu lam yang masuk pada lafal Allah. Ini dinamakan lam jalalah. Ini coba. Lam jalalah ya, ini ialah apa ini? Lamnya lafaz Allah ya. Lam jalalah adalah lamnya lafaz Allah ini. Lamnya lafal Allah yang ini ya. Lah ini. Lamnya lafal Allah itu lam jalalah. Yang ini ya. Ini kan huruf alif, huruf lam, terus lam lagi, terus lam yang ini loh ya. Lafal jalalah ini ya. Nah, lamul jalalah ini. Ini lam yang masuk pada lafal Allah ini. Itu hukum lam jalalah ada dua, yaitu lam jalalah yang pada lafal Allah ini, yang la ini itu mempunyai dua hukum bacaan, yaitu yang pertama dia dibaca tafkhim, yaitu dibaca tebal, artinya tafkhim itu tebal. Dan juga dia dibaca tarkik, yaitu artinya tipis. Jadi saya ulang, lafal lam yang masuk pada lafal Allah ini, la ini ya, alif lam, lam yang ini yang kedua ini la, ini atau dikatakan lam jalalah ya, ini mempunyai dua hukum bacaan dalam tajwid. Apa? Yang pertama, dia mempunyai hukum lam jalalah dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Yang kedua, dia dibaca tarkik. Terus kemudian apa ini? Satu, tafkhim ya. Apabila lam jalalah didahului fathah atau dhammah ya. Jadi tadi seperti tadi ya. Jadi lam jalalah, apa itu lam yang masuk pada lafal Allah atau lam yang terdapat pada lafal Allah? Nah, itu ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama dibaca tebal. Kapan? Ketika lafal Allah didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Ini adalah lafal Allah. Nah, dia didahului huruf yang berharokat fathah ini. Nah ini ya, lafal Allah dia didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya ini dibaca tebal, gara-gara lafal Allah jatuh setelah harokat fathah, atau lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah. Cara bacanya tebal atau tafkhim ini ya, tafkhim. Innallaha, Allah, nah, bukan innallaha, bukan. Tapi innallaha, Allah itu tebal ya, tafkhim ya. Bukan la, bukan innallaha, bukan. Tapi innallaha, Allah lah ini, Allah itu tafkhim. Kemudian lafal Allah lagi yang berupa tafkhim, dia di samping jatuh setelah harokat fathah ada lagi dia dibaca tebal lagi, apabila lafal Allah didahului huruf yang berharokat dhammah atau lafal Allah jatuh setelah harokat dhammah. Ini juga dibaca tafkhim atau tebal. Cara bacanya Rasulullahi ya, lullah itu tafkhim ya, Rasulullahi. Nggak boleh gini, Rasulullahi, nggak boleh. Karena apa? Karena dibaca tafkhim. Cara bacanya saya ulang, Rasulullahi ya, panjang. Di sini ada bacaan matobi'inya ya, Rasulullahi. Di sini ada alif nih, jatuh setelah harokat fathah ya. Ini pembahasan matobi'i di bahasan di episode yang pertama ya. Nah, contoh lagi ini, alaihullah, hullah ya, alaihullah. Setiap lafal Allah
dia jatuh setelah harokat fathah atau dhammah, maka lafal Allah ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Yaitu kaidahnya lafal Allah dibaca tebal. Kaidahnya kapan ada lafal Allah jatuh setelah harokat fathah dan jatuh setelah harokat dhammah, maka dia dibaca tebal atau tafkhim. Untuk yang kedua yaitu dibaca tarkik, yaitu lafal Allah yang dibaca tarkik. Apabila ada lam jalalah didahului kasroh. Contohnya ini ya, lam jalalah itu lafal Allah itu ya. Nah, ini ya, lillahi. Nah, lillahi, enggak lillah, enggak, tapi lillah. Ya, tarkik ini ya, la itu tarkik. Kalau yang tebal, loh itu tebal. Ini dulu yang katakan lam jalalah, lafal lah, lahu ya, lahi ini lafal jalalah. Ya, lafal lah, lam jalalah lah ini didahului huruf yang berharokat kasroh ya, lillah. Nah, kalau yang ini boleh cara alasannya boleh dikatakan lam jalalah ini jatuh setelah harokat kasroh, tepatnya seperti itu ya, lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh. Kalau yang ini yang atas, nah, boleh lam jalalah jatuh setelah harokat fathah, boleh, itu alasannya. Atau lafal Allah jatuh setelah harokat fathah juga boleh ya. Yang ini lafal Allah jatuh setelah harokat fathah atau lam jalalah jatuh setelah harokat fathah dibaca tafkhim boleh, karena ini lengkap ya. Kalau yang ini nggak boleh, lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh nggak boleh. Ini tepatnya lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh. Kalau yang ini juga boleh, lam jalalah juga boleh, lam jalalah jatuh setelah harokat fathah juga boleh yang ini. Atau lafal Allah jatuh setelah harokat fathah juga boleh. Karena apa, ini lengkap. Kalau yang ini jangan lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh, jangan. Tapi lam jalalah yang ini lah, lillah yang lah ini jatuh setelah harokat kasroh, ini dibaca tarkik. Untuk contoh berikutnya, contoh berikutnya bidzikrillahi, bidzikrillah, rillah. Ini ada lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh. Kalau yang ini lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh nggak apa-apa, benar itu. Atau lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh juga boleh ya. Karena lafal Allah ini lengkap ya, lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh dibaca tarkik. Alasannya ada lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh, atau alasannya ada lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh, maka dibaca tarkik atau tipis. Cara bacanya bidzikrillahi ya, jangan tafkhim, bidzikrillahi, jangan, salah. Karena apa? Karena lafal Allah jatuh setelah harokat kasroh, maka harus dibaca tarkik, bidzikrillahi. Kemudian contoh lagi, afillahi, yang ini lafal Allah lagi jatuh setelah harokat kasroh, maka lafal Allah atau lam jalalah dibaca tarkik atau dibaca tipis ya. Pokoknya yang perlu diingat, kapan ada lafal Allah, di situ terdapat dua hukum bacaan dalam tajwid. Satu, kalau tidak tafkhim berarti tarkik. Nah, dua itu ya. Kalau tidak tafkhim dia dibaca tarkik. Nah, cirinya kapan kok dibaca tafkhim? Kapan dia ada lafal Allah jatuh setelah harkat fathah atau dhammah. Nah, ini lafal Allah kok didahului harkat dhammah atau fathah, maka tadi fathahnya ini, maka dia ya fathah atau dhammah. Lafal Allah kok didahului dhammah atau fathah, maka dia dibaca tafkhim. Sementara untuk yang tarkik syaratnya lafal Allah dia didahului harokat kasroh. Untuk yang tarkik ini yang tipis, perlu diingat kalau dhammah dan fathah dia dibaca tafkhim lafal Allahnya ya.
Kalau dia jatuh setelah harokat kasroh, lafal Allahnya dibaca tarkik atau tipis, itu syaratnya. Beda dengan apa yang tafhim, yang huruf yang asli, huruf yang khusus tinkit itu huruf tersebut tanpa ada syarat, memang dibaca tebal, memang dia huruf tebal. Khusus kha sad dad ta khusus khusus kha sad dad ghin apa ta qaf da, itu tanpa syarat huruf tersebut huruf istilah atau huruf tafhim ya. Yang terkenal tuh huruf tafhim, atau dalam kata lain tuh huruf istilah, yaitu ada surah naik langit ke langit-langit mulut, itu tanpa syarat memang dibaca tebal. Lafal Allah juga dibaca tebal, cuman dia mempunyai syarat. Kapan? Dia jatuh setelah harokat dhammah atau fathah ya. Begitu pula huruf ra ya. Huruf ra itu juga tidak termasuk huruf tafkhim sebenarnya. Tidak ada huruf tafkhim, huruf ra tidak ada. Cuman huruf ra ya, ikut-ikut dibaca tebal, dia harus punya syarat. Seperti yang kita bahas kemarin di pertemuan ra tafkhim, yaitu episode ke-18. Beda dengan huruf istilah ya. Huruf istilah, huruf tafkhim tanpa syarat dia memang dibaca tebal. Tapi untuk huruf ra dan lafal lam jalalah dia dibaca tebal karena beberapa syarat. Untuk yang lafal Allah, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tafkhim? Dia jatuh setelah harokat fathah dan dhammah. Kemudian huruf ra juga dibaca tebal, dia ada 8 syarat. Yaitu yang pertama yang kita bahas kemarin di episode yang keberapa, yang ke-18, dia harus berharokat fathah, syarat pertama. Syarat kedua, dia berharokat dhammah.